mengatakan ini. Catatan-catatan digital di bank data kami di sini, itu kok muncul lagi sebuah titik di mana semakin membesar. Apa itu adalah agenda yang tertunda dari banyak pihak menyangkut dengan Anda, Prof. Apa itu adalah peluang dan kemungkinan menjadi penguasa baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Membesar loh. Saya punya catatannya, kita kebetulan ada alatnya di sini. Dulu kan Pak Prof gagal menjadi wakil presiden, padahal sebenarnya kabarnya di bawah meja ini sudah deal semuanya. Tiba-tiba ada satu titik, nggak jadilah barang itu kan gitu. Kita tinggalkan 2019 itu. Tapi kalau kemudian ternyata publik yang hari ini mengapresiasi catatan-catatan kinerjanya Pak Prof Mahfud, kemudian menggulirkan itu kembali dan kemudian mampu memaksa partai politik untuk membuka pintu, apa yang akan Pak Prof katakan atau lakukan? Yang pertama, saya belum membaca catatannya Mas Akbar itu, jadi saya sulit berkomentar apakah itu benar apa tidak. Lalu yang kedua, Mas Akbar, saya ini sudah berpikir untuk tidak lagi ikut dalam ini. Saya sekarang sudah 67 pada saat nanti itu ya. 2024. 2024 itu sudah 67 tahun gitu. Tetapi saya sekarang itu tadi yang didiskusikan dengan Mas Akbar itu, saya diseminasikan bahwa perlu kesadaran kolektif untuk membangun demokrasi yang sehat ke depan gitu. Soal orangnya siapa sajalah, kan yang penting ide ini terus dibawa demi Republik. Memang sih teman-teman bergurau gitu, wah ini Pak Mahfud bisa muncul lagi tuh kan biasanya teman dekat aja yang menghibur gitu. Ingin menghibur aja itu. Tidak dengan analisis data dan langkah-langkah konkret yang ini. Tapi saya hargai itu. Oleh sebab itu mari ketemu di jalan tengah. Saya bilang, kita diseminasi aja pikiran-pikiran baik ini gitu. Kembalikan lagi otonomi bahwa kampus itu punya kewibawaan kan gitu kan. Yeah. Mari aja bicara, kampus yang bicara. Kayak dulu kita membangun reformasi kan kampus, ya kan? Kita dari kampus. Sekarang agak sedih juga tuh saya lihat kampus. Di kampus tuh sangat politis juga. Mau pemilihan rektor ada tim sukses, ada kalau saya bahkan ada unsur uang di situ. Mungkin ada beberapa kasus. Iya, bisa jadi. Yang saya dengar kok masa pemilihan rektor sekarang pakai tim suksesnya ini, kalau ini jadi wakil rektornya ini proyek ini. Nah, ini kan sudah politis, enggak kayak dulu kan. Nah, sekarang kita bangun di situ kesadaran akademis, kejujuran ilmiah gitu, agar kampus itu tetap berwibawa. Saya akan diskusi karena di kampus pun sebenarnya orang-orang baik seperti itu masih banyak, tapi kadang-kala situasinya ndak ini. Suatu perguruan tinggi ya, gini, suatu perguruan tinggi. Saya ada di dalamnya. Mau milih seorang rektor. Ndak ada urusan uang, ndak ada apa ini. Sudah yang bagus ini. Nah, tiba-tiba ditumpangi oleh politik. Mungkin politiknya itu ingin menunjukkan jasa kepada orang yang akan terpilih ini. Orang yang punya hak pilih diberitahu, tolong pilih itu bagus, partai kami mendukung gitu. Lah apa urusannya dengan partai? Akhirnya kami tidak pilih, jadi korban dia. Karena didukung oleh partai politik, kita jangan pilih yang didukung partai politik. Pilih yang lain yang tadi underdog naik, gitu. Itu di satu perguruan tinggi besar, gitu. Nah, maksud saya sekarang penetrasi politik itu sudah mulai masuk ke ini, orang mau jadi rektor mencari veteran ke partai politik dan sebagainya, dan tidak sehat. Harusnya veterannya itu udahlah menteri pendidikan dan kebudayaan gitu, lalu menteri agama gitu. Kalau perguruan tinggi agama Islam kan udah cukup sebenarnya. Kalau sudah politik parpol masuk, maksudnya parpol bukan politik ya, masuk gitu kan tidak bagus. Kita ke situ aja Mas, mari sama-sama. Prof, makasih. Terima kasih. Baik lagi. Ini adalah episode khusus yang akan kita tayangkan hari ini tanggal 17 Agustus sebagai bentuk kemerdekaan kita di dalam bernegara.
Ya. Saya ingin menutup acara kita ini dengan mengatakan bahwa niat baik itu tak pernah bisa sembunyi. Dan ketika niat baik itu datang dari seorang yang sedang memiliki kewenangan, maka yang terselamatkan adalah publik. Kita harus berusaha agar niat-niat baik itu muncul di mana-mana. Terkhusus sekali pada orang-orang yang mendapatkan kewenangan, pada berbagai jabatan yang berhubungan dengan kita. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Mari kita merdeka dalam arti yang sebenarnya. Merdeka.